Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Santo Lukas adalah teman seperjalanan dari Paulus dan sangat kelihatan dari tulisan-tulisannya bahwa Santo Lukas adalah seseorang yang sangat terdidik dan sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran Paulus. Sebagai penginjil, Santo Lukas diberi lambang lembu, dan lembu kita tahu adalah sebagai kurban binatang, kurban untuk dipersembahkan sebagai sili, dan Yesus digambarkan sebagai kurban sili atas dosa-dosa kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada satu kebiasaan dalam diri saya sendiri. Sebelum saya memimpin misa atau berkhotbah, saya biasanya berdoa di bangku umat, masuk ke dalam gereja dan saya berdoa di bangku umat. Apa yang saya doakan? Saya berdoa kerahiman, doa koronka. Saya meminta Tuhan, memohon Tuhan untuk membersihkan segala dosa-dosa kesalahan saya, dan saya juga meminta Roh Kudus supaya Roh Kudus membantu saya supaya saya fokus dalam memimpin peran Ekaristi, dan saya juga meminta Allah untuk mengurapi mulut, bibir, dan lidah saya agar apapun yang saya katakan itu sungguh berasal dari Allah, bukan dari diri saya sendiri, sebab saya adalah sarana dan Allah yang bekerja dalam ketika saya berkhotbah, ketika saya memimpin. Dan karena saya sadar bahwa saya sebagai seorang imam, tugas saya adalah menguduskan. Sebelum saya menguduskan, saya juga minta supaya Allah menguduskan diri saya terlebih dahulu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengutus para muridnya 70 murid. Itu artinya apa? Di samping murid inti, kelompok inti 12 rasul, ada 70 murid di luar dari kelompok inti. Itu artinya apa lagi? Itu artinya tempat pelayanan Tuhan Yesus begitu luas sehingga Tuhan membutuhkan 70 murid untuk melayani umat-umat yang sangat luas dan memberikan kuasa kepada mereka, sehingga mereka banyak melakukan mukjizat, mereka banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan berpesan kepada mereka, mereka diutus ke tengah-tengah serigala. Kata serigala ini melambangkan dunia yang sangat kejam, yang penuh dengan manipulasi, yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan keberdosaan. Dan para murid ini diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu mereka butuh Tuhan, mereka sangat harus perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan berpesan kepada mereka, jangan membawa apapun dalam tugas perutusan. Supaya apa? Supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika mereka melayani banyak orang, melayani banyak umat, mereka sungguh mengandalkan Tuhan dalam tugas perutusan mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi kita bisa membaca dalam Injil, para murid tidak pernah mengalami kekurangan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, seperti pada renungan kemarin, ada kelompok perutusan dalam sakramen, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Anda yang dipanggil sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Anda juga diutus ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan tipu daya, dan penuh dengan banyak hal keberdosaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan dalam tugas perutusan tersebut kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Dan pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan? Kami juga para imam diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah serigala. Kita butuh Tuhan, kita butuh mengandalkan Tuhan. Salah satu cara mengandalkan Tuhan adalah kita berdoa pribadi, meminta Tuhan untuk menuntun, membimbing kita, memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita bisa tetap setia dan bertahan dalam tugas perutusan ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita perlu doa pribadi. Dengan doa pribadi kita mengandalkan Tuhan. Kita juga minta Roh Kudus supaya menuntun, membimbing kita dalam tugas perutusan. Saya banyak bertemu dengan keluarga-keluarga yang seringkali saya perhatikan, keluarga yang berantakan, keluarga yang cerai. Penyakitnya itu cuma satu, yaitu apa? Tidak pernah berdoa bersama-sama. Doa sangat sepele, tetapi ketika kita rajin berdoa bersama, berarti kita membangun fondasi dalam keluarga kita begitu luar biasa.
Dengan kita berdoa bersama, kita membangun fondasi dalam rumah kita, kita membentengi rumah tangga kita dengan perisai iman, sehingga kuasa jahat yang berjuang untuk menghancurkan keluarga kita, mereka tidak mampu untuk menghancurkan rumah tangga kita, karena kita membangun itu atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita semua sama-sama diutus ke tengah-tengah dunia. Kita butuh Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Doa pribadi itu sangat bagus, doa bersama itu jauh lebih bagus. Di dalam doa itu, mari kita juga minta Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita dalam tugas perutusan ini. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.